Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinda Asana dari kelas A NIM 021 akan memaparkan materi mengenai sistem ekskresi manusia guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta IPA. Berikut pemaparannya. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui ekskresi disebut ekskret. Ekskret ini dapat berupa air beserta zat yang terlarut, garam mineral, dan pigmen empedu. Sistem ekskresi tersusun atas 4 organ yang memiliki peran masing-masing, diantaranya yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Allah telah mendesain organ-organ yang berkaitan dengan fungsinya, sehingga proporsi kerjanya sungguh luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4, yakni Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, ginjal ini merupakan alat ekskresi utama yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses di dalam ginjal meliputi penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali zat-zat yang berguna atau reabsorpsi, dan pengeluaran zat yang tidak diperlukan dalam tubuh atau augmentasi. Pada tahap filtrasi, ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Tahap kedua, tahap reabsorpsi. Pada tahap ini terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Tubulus ini menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Pada tahap ketiga, yaitu tahap augmentasi, terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Ini merupakan tahapan yang terakhir dan terjadi di tubulus contortus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini sudah berbentuk urin sesungguhnya. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yaitu sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Kulit ini berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan fisik. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, dan sebagai organ ekskresi. Secara anatomi, kulit terdiri atas lapisan luar atau epidermis, lapisan dalam atau dermis, dan lapisan bawah atau hipodermis. Berhubungan dengan kulit, ada salah satu ayat Al-Quran yang menarik perhatian para ulama dan ilmuwan. Ayat ini menjelaskan tentang pedihnya siksa neraka. Dan salah seorang pakar kulit, Prof. Tagada Zahul dari Universitas Chiang Mai, menjadi mu'alaf setelah membaca dan memahami Quran Surat An-Nisa ayat 56, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Setiap bagian paru-paru memiliki fungsi masing-masing dalam sistem pernapasan dan sistem respirasi manusia.
Paru-paru berperan sebagai organ sistem ekskresi dalam pembuangan karbon dioksida dan uap air keluar tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Semua proses itu terjadi secara otomatis, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar. Apabila proses itu dikendalikan oleh kesadaran manusia, maka di saat manusia tidur, maka manusia akan berhenti bernapas. Namun, semua itu atas kehendak Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34, yang berarti, dan Dia telah memberikan kepadamu atau keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati ini memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu atau bilirubin. Sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan organ-organ manusia, diantaranya hati, di mana hati mampu mengubah amonia, yakni zat yang bersifat racun, menjadi urea, zat yang tidak bersifat racun. Sungguh besar nikmat Allah kepada kita. Dalam surat Ali Imran ayat 191 yang memiliki arti, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Sekian pemaparan materi mengenai sistem ekskresi manusia dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.